Halo teman-teman pencinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai antara Prince Andre Dadian atau disebut juga dengan Pangeran Andrea Dadiani yang dikenal di Rusia sebagai Andrei Davidovich Dadian Menglerski. Kali ini sang pangeran melawan Ignat Pankaulis. Untuk partai Ignat Pankaulis sudah kita bahas di video sebelumnya. Kawan-kawan bisa melihatnya di link di atas atau di deskripsi. Dan partai ini berlangsung pada tahun 1867 di Hamburg, Jerman. Ya, di sini Pangeran Andre memulai dengan E4, dibalas Pankaulis dengan E5, F4, King's Gambit, pion kali F4, gambit raja diterima, kuda F3, G5, gajah C4, menekan pion lemah hitam, Pankaulis G4, mengancam kuda. Putih membiarkannya dan memilih rokade. Pion makan kuda, bentuk dari Mozio Gambit, menteri makan, mengancam pion F4 dua kali. Menteri F6 berusaha meminimalisir kerusakan jika terjadi pertukaran di lajur F. E5, ancaman untuk menteri tanpa pengawalan. Sebuah pengeluaran tempo untuk membuka lajur raja ketika menteri di sini makan pion gratis E5. Dan sang pangeran kembali menawarkan buahnya dengan B3. Tidak tanggung-tanggung, yang ditawarkan adalah benteng. Tapi sepertinya hitam tidak tergiur dengan tawaran tersebut dan memilih gajah ke H6, memperkuat penjagaan pion. Ya, kalau boleh minta waktunya sebentar, kita akan melihat bagaimana kalau di sini menteri makan benteng. Di sini kawan-kawan bisa skip analisisnya jika dirasa terlalu lama. Yap, langkah menteri tadi membuat pion F4 tak lagi terkawal. Namun putih tentunya terlebih dulu kuda C3, menyelamatkan diri dan menjaga pion A2. Tapi yang lebih utama adalah menutup diagonal pelarian menteri. Gajah C5, skak, raja H1, kuda E7 mengamankan laju raja dan mengaktifkan benteng. Putih D4. Sebuah langkah taktis yang jika gajah tidak memilih makan pion, misalnya dengan mundur ke B6, maka gajah putih makan pion F4, buka ster. Kalau hitam sayang dengan menterinya dengan ke B2, maka gajah kali C7 membuka ancaman menteri ke pion F7. Satu-satunya langkah terbaik hitam adalah pion D5, membuka jalan kabur bagi raja. Namun tentu saja menteri kali F7, skak, raja D7. Kuda kali D5 mengancam kuda yang sedang dipin. Menteri A3 menambah cover untuk kuda hitam. Gajah B5, skak. Kuda menutup skak. Benteng E1 mengancam kuda 3 kali. Kalau benteng ke E8 ikut menjaga kuda, maka menteri E6, skak mat. Atau jika di sini gajah makan gajah, maka benteng makan kuda, skak, raja D8. Benteng E8, skak, benteng makan, menteri makan gajah, skak mat. Lalu bagaimana jika di sini gajah makan pion D4, maka menteri makan pion F4, mengancam pion F7, dan gajah. Jika hitam menteri makan kuda, bermaksud menjaga gajah, tentunya menteri makan pion F7, skak, raja D8, menteri F8, skak, benteng makan benteng, juga skak mat. Nah, jadi inilah alasan hitam tidak memilih makan benteng A1, karena tidak ada masa depan di sana. Jadi hitam memilih gajah H6, memperkuat penjagaan pion.
Akan tetapi hitam gajah B2, Ster Benteng, kembali menawarkan perwiranya dengan gratis. Dan sekarang menteri terpaksa makan gajah untuk menjaga benteng harapan. Kemudian putih kuda C3 memblok diagonal menteri, sekalian menghubungkan dua benteng. Lalu menteri kali C2 mencari ruang bernapas bagi menteri. Pangeran Andre benteng A ke E1, skak, kuda E7, menutup skak. Juga sekalian mengaktifkan benteng. Menteri H5, menteri mundur ke G6, putih benteng makan kuda, skak. Dengan maksud apabila raja makan benteng, maka menteri E5, skak. Raja F8, menteri makan benteng H8, skak. Menteri hitam menutup skak, menteri F6. Ini tentu saja tidak bagus bagi hitam. Jadi di posisi ini, raja memilih tidak makan benteng dan pindah ke D8. Menteri E2, penguasaan lajur E, D6, mengaktifkan gajah. Di sini putih tidak buru-buru makan pion F7 dan lebih memilih benteng ke E1, memperkuat tekanan di lajur E. Gajah D7 menjaga petak E8, juga menutupi ancaman benteng untuk pion C7. Namun putih benteng makan gajah D7, skak. Raja makan. Di sini putih tidak langsung skak menteri ke E7, tapi terlebih dulu gajah B5, skak. Setelah hitam C6 menutup dan mengancam gajah, baru menteri ke E7, skak. Raja terpaksa ke C8, kuda D5, mendukung menteri skakmat di C7. Mengatasi hal ini, hitam makan kuda, yang membuat lajur raja terbuka, dan langsung dimanfaatkan putih dengan benteng C1, skak. Kuda C6 menutup skak, benteng makan, skak, pion makan benteng. Gajah A6, skak, raja harus ke B8. Lalu kemudian permainan ditutup Pangeran Andre dengan menteri ke B7, skakmat. Ya, jadi inilah salah satu partai yang luar biasa dari Prince Andre Dadian. Sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.